Jinro, gawat. Dalam perjalanan pulang tadi aku melihat pacarmu Zauzun masuk ke hotel bersama adik tirimu. Apa? Sujinro, kenapa kamu ada di sini? Su Jinro, dasar. Wanita gila? Hadapi saja aku. Kalau ada masalah, jangan berani menggatak Sinyue. Bagus. Ternyata kalian sudah lama menjalin hubungan gelap. Presiden Lee, ada telepon dari ayahanda. Halo, Ayah? Jangan panggil aku ayah. Di usiamu yang sekarang ini, istri saja belum punya satu pun. Biar ku tegaskan padamu, jika kamu belum juga menikah, aku tidak akan mau dioperasi. Aku akan membiarkanmu kehilangan ayahmu ini selamanya. Su Jinro, aku sudah lama muak denganmu. Jika bukan karena ayahmu yang akan tiada, dan butuh menantu untuk mewarisi harta keluarga, aku tidak akan pernah sudi bertunangan denganmu. Sekarang semua harta keluargamu akan jatuh ke tangan Sinyue, jadi buat apa aku mempedulikanmu lagi? Cincin tunangan konyol ini. Aku tidak ingin melihat kalian, pasangan tak tahu malu ini lagi. Wanita gila. Ayo pergi. Cincinku. Itu kan. Hei. Cincin nikah edisi terbatas Bevelgari itu, harganya $1 juta. Kenapa aku membuangnya begitu saja? Bagaimana kalau si brengsek Zauzun itu kembali dan menuntut ganti rugi padaku? Duh, bodohnya. Presiden Lee, dia sepertinya berbuat nekat dan ingin mengakhiri hidupnya. Jangan biarkan dia tiada di dalam kolam renang Anda. Aku tidak bisa berenang. Aku. Wanita yang merepotkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah menyelamatkanmu. Aku tidak butuh rasa terima kasihmu. Menikahlah denganku. Anggap saja itu sebagai balas budimu. 2 tahun lagi, aku akan memberimu kebebasan. Besok jam 2 lewat 30 menit siang, bawalah dokumen kependudukanmu ke kantor catatan sipil. Apa? Aku harus menikah agar bisa mewarisi peninggalan ayah. Jika tidak, bagian milikku ini akan diberikan kepada Su Sinyue. Dia berharap terlalu tinggi. Baiklah, hanya menikah saja kan? Pekerjaanku sangat sibuk, jangan hubungi aku jika tidak ada keperluan. Saat waktunya tiba, aku akan meminta orang untuk memberitahumu mengurus perceraian. Ini uang biaya hidupmu. Ayah, aku sudah menikah. Mulai sekarang, ayah tidak perlu khawatir, tidak ada yang menjagaku lagi. Li Yunqi.
Siapa klien besar hari ini? Sampai-sampai kamu begitu niat berdandan. Aku tidak sepertimu yang sudah menikah dan hidup dengan tenang. Klien hari ini adalah orang terkaya di Jiangcheng. Aku harus berusaha ekstra keras. Omong-omong, kamu dan suamimu benar-benar sudah 2 tahun tidak berkomunikasi? Sudahlah, abaikan saja dia. Mungkin sekarang rumput di makamnya sudah setinggi 2 meter. Ada-ada saja. Andai suamimu tahu bahwa kamu sekarang secantik ini, pasti dia akan segera berlari pulang. Orang ini terlihat sangat familiar. Halo Presiden Lee, saya adalah perwakilan dari firma hukum Jinsi. Saya yang bertanggung jawab untuk berdiskusi dengan Anda. Bukankah dia itu suamiku yang tidak berguna, Li Yunqi? Ternyata dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Ini data dasar mengenai kasusnya. Nada bicaranya ini benar-benar tidak berubah sedikit pun. 2 tahun menghilang tanpa kabar, kukira dia sudah tiada. Tak disangka, ternyata aku belum jadi janda. Tapi sepertinya dia tidak mengenalku. Wanita ini terlihat sangat familiar. Berhenti. Baik, bos. Naiklah ke mobil. Apakah ini artinya dia mengenaliku? Kenapa kamu diam saja sejak naik mobil? Benar juga, setelah 2 tahun suami istri tidak bertemu, sekalinya bertemu, suasananya sangat canggung. Apa aku harus berusaha mencairkan suasana di antara kita? Su. Sayang. Ada apa? Su Jinro, aku akan menikah dengan Sinran. Bagaimana menurutmu? Datanglah untuk melihat pernikahan megah kami. Biar matamu terbuka. Aku tidak mau pergi. Kenapa? Jangan bilang selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang menginginkanmu, hingga kamu malu untuk datang? Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Sayang, tolong bantu aku. Apapun yang aku katakan, kamu ikuti kata-kataku. Istriku, siapa yang meneleponmu? Mungkin pria sampah yang pernah menjalin hubungan denganmu dulu? Kenapa aku harus melakukan itu? Tolonglah, aku mohon, tolong aku. Itu tadi mantan pacarku. Kamu, berani sekali kamu menciumku? Aku mohon kepadamu. Kalau kamu tidak bicara, aku akan menciummu lagi. Sayang, kamu sedang menelepon siapa? Apakah pria buruk yang pernah menjalin hubungan denganmu dulu? Tolong gunakan sedikit lebih banyak perasaan. Boleh tidak? Seperti ini. Halo, dengarkan baik-baik. Kalau kamu berani menelepon lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Jika kamu berani menelepon lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Halo, apa kamu dengar itu? Suamiku bilang, jangan pernah menelepon ke sini lagi. Kita sudah sampai. Sayang, apa kamu tidak mau ikut pulang ke rumah? Apa kamu sedang mengajakku untuk menginap? Apa kamu sedang mengajakku untuk menginap?
Meski kita sudah menjadi suami istri, tapi kita belum pernah tidur seranjang. Terlalu agresif seperti ini, apa itu tidak baik? Aku tahu apa maumu, tapi aku sudah menikah. Mungkin setelah aku bercerai nanti, aku baru akan tertarik padamu. Asisten Lin, tutup jendelanya. Baik. Ternyata dia sama sekali tidak mengenaliku. Dia malah mengira aku adalah wanita yang ingin menjalani hubungan sesaat dengannya. Gawat, ponsel pribadiku tertinggal di dalam mobilnya. Halo? Itu, ponsel saya tertinggal di dalam mobil Anda. Bisakah saya meminta tolong untuk mengembalikannya ke sini? Sudah kukatakan aku tidak akan berselingkuh. Aku akan membuat janji saat siang hari untuk mengembalikan ponselmu. Wanita ini benar-benar menyusun rencana yang matang. Tapi, boleh juga, Presiden Lee, wanita yang berani mendekati Anda, sesigap itu, sangatlah jarang ditemukan. Dia bahkan tidak takut pada Anda. waktu 2 tahun sudah berakhir, siapkan surat cerainya. Tidak boleh. Aku tidak setuju kamu bercerai dengan Jinro. Kamu sudah pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Dia juga sudah menunggumu selama 2 tahun. Kenapa baru pulang saja kamu langsung ingin bercerai? Mana bisa begitu? Ini sudah menjadi kesepakatan antara aku dan dia sejak awal. Lagi pula aku sudah punya wanita idaman lain. Aku sudah menemukan wanita yang kusukai. Kamu melewatkan Jinro, wanita yang sangat baik itu, kamu akan menyesal nanti. Aku tidak akan menyesal. Pernikahan ini, aku tetap akan bercerai. Kamu, Pengacara Su, tunggu sebentar ya. Presiden sebentar lagi sampai. Terima kasih. Jinro, kudengar hari ini, kamu pergi ke perusahaan Yunci? Benar, Paman. Kantor firma kami mendapat sebuah kasus. Kebetulan akulah yang menanganinya. Jangan panggil paman. Jangan sungkan begitu. Selama 2 tahun ini Yunci telah mengecewakanmu. Sekarang kebetulan dia sudah kembali. Pekerjaan kalian pun berkaitan. Manfaatkan kesempatan ini untuk memupuk perasaan. Iya. Ayah. Aku akan mencobanya. Bagus. Jinro, akhir pekan ini pertunanganku dengan Tante Qin. Kamu jangan lupa datang ya. Sudah dulu ya, Ayah, dia sudah datang. Pengacara Su datang cukup awal ya. Memupuk perasaan. Berarti aku harus lebih proaktif. Sayang, aku hanya ingin melihatmu lebih cepat. Kamu tidak suka? Aku sudah menikah. Walaupun kamu cukup menarik, tapi aku tidak akan selingkuh. Lagaknya seperti pria paling setia saja. Padahal istrimu ada di depan matamu, tapi kamu bahkan tidak mengenalinya. Beraninya kamu bilang begitu? Baik, aku akan menguji seberapa teguh pendirianmu. Sekarang apa ini sudah termasuk selingkuh? Pengacara Su, ternyata kamu lebih suka pria beristri ya? Suami orang seperti Presiden Lee, siapa yang tidak suka? Tapi, aku lebih suka uang Presiden Lee. Itu terdengar lebih masuk akal, bukan? Untungnya, uangku sangat banyak. Kenapa orang ini tidak bereaksi seperti dugaanku? Presiden Lee, kita harus bicara serius. Bagaimanapun aku adalah pengacara profesional. Kalau begitu, pengacara Su sekalian, ambil saja kasus perceraianku. Kamu mau menceraikanku?
Kamu ingin menceraikanku? Tidak, aku ingin kamu membantuku bercerai. Pengacara Su, tentu saja, jika Su Jinro, wanita itu sadar diri, lebih baik jika dia pergi dengan sendirinya. Jika aku membutuhkan seorang istri yang sesungguhnya, aku lebih memilih menikahi pengacara Su dirimu. Bagus sekali. Di satu sisi ingin bercerai dariku, di sisi lain ingin menikahiku. Jangan mimpi di siang bolong. Aku akan meladenimu dengan senang hati. Lihat saja bagaimana kamu akan menyesal nanti. Baiklah. Tidak masalah. Aku pikir siapa? Ternyata kakak rupanya jalan-jalan kok tidak ada yang menemani. Kasihan sekali. Su Jinro. Dandan seperti ini untuk menggoda siapa? Tetap saja wanita tua yang tidak laku, tampangmu miskin sekali. Sayang, benarkan apa kataku? Aku tidak seperti beberapa orang memungut sampah buangan orang lain, tapi masih berbangga diri. Lagi pula, aku sudah menikah 2 tahun yang lalu. Kamu menikah pun memang kenapa? Paling-paling juga menikah dengan semacam preman kecil kan? Tidak seperti Zauzun milikku, dia sekarang menjabat sebagai eksekutif di anak perusahaan Lee Group. Kakak pasti sangat menyesal sekarang? Dia itu, ya jelas, suamiku tentu tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun juga, suamiku bukan laki-laki yang hidup dari wanita, dia hanyalah orang terkaya di kota Jiang. Lelucon macam apa? Suamimu orang terkaya di kota Jiang? Apa kamu kenal siapa itu? Orang terkaya asli di kota Jiang, namanya Lee Yunchi, Presiden Lee. Bagaimana bisa suami tidak berguna, entah dari mana itu bisa dibandingkan? Sayang. Sayang. Mantan pacar, bantulah aku. Kakak, apa menurutmu Presiden Lee? Adalah orang yang bisa kau goda begitu saja? Tepat sekali. Lalu waktu itu, pria yang mengangkat telepon, suaranya terdengar sangat payah. Wajahmu tidak buruk, tapi jangan karena aku. Kau malah mencari sembarang berandal rendahan. Presiden Lee, Anda masih ingat saya, kan? Saya adalah manajer dari Grand Hyatt di bawah naungan Lee Group. Pada acara tahunan tahun lalu, saya pernah bertemu dengan Anda. Presiden Lee, kakak saya ini sungguh tidak tahu diri dan kurang wawasan. Sampai-sampai berani menyinggung Anda. Sekarang saya akan memberinya pelajaran untuk Anda. Presiden Lee. Pecat dia, dan pastikan semua perusahaan di bawah naungan Lee Group tidak akan pernah mempekerjakannya. Baik, Tuan. Presiden Lee, kenapa bisa begini? Saya salah. Tolong maafkan saya. Tidak, sayang. Presiden Lee. Mungkinkah kau? Apa kalian benar-benar suami istri? Ya, bukan? Bukan. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu. Sayang, sayang. Pengacara Su, apa kau begitu terburu-buru ingin menikah denganku? Mungkin saja. Tapi, Presiden Lee, aku sudah pernah bertemu dengan istrimu, Su Jinro. Dia sama cantiknya denganku, lembut dan wanita yang baik. Begitukah? Tapi tebakanku, Su Jinro pasti tidak semenarik. Pengacara Su, Tetapi, aku sudah menikah. Presiden Lee, apakah aku harus cerai? Presiden Lee, ada masalah mendesak di kantor. Anda harus segera kembali menanganinya. pengacara Su, pria yang tidak mampu membelamu, saat kamu dipermalukan orang lain, tidak ada gunanya dipertahankan. Aku tidak keberatan membantu pengacara Su untuk menangani gugatan cerainya sekalian saja.
Orang ini benar-benar keterlaluan, bahkan tidak mau mendengarkanku sampai selesai. Yunci, akhir pekan ini adalah pesta pertunangan ayah dan ibu tirimu. Ayah ingin sebelum pesta itu digelar, mengatur pertemuan agar kamu bisa mengenalnya. Tidak perlu. Itu adalah urusan pribadi Anda. Baiklah, ayah tahu kamu sibuk. Tetapi, saat pesta pertunangan nanti, kamu harus datang, ya? Baik. Tante Qin, kamu terlihat cantik sekali mengenakan gaun pengantin ini. Gaun ini dipesan oleh Lauli. Dia juga memesankan satu set untukmu. Ayo, cepat cobalah. Setelah pesta pertunangan selesai, Lauli berencana menyelenggarakan kembali resepsi pernikahan. Untukmu dan Yunci, Cantik sekali. Karena sudah dipesan, dicoba saja dulu. Tante Qin, Kamu ibu tiriku? apa? Bukan begitu. Apa yang kamu lakukan? Jelaskan. Menjelaskan apa? Aku harus jelaskan? Kamu bilang sudah menikah, kenapa kamu orangnya keluarga Li? Ada masalah? Kamu tahu siapa aku yang sebenarnya, tapi masih berani menggangguku? Kalau aku tidak mengganggumu, lalu mengganggu siapa? Bukankah itu hal yang sudah sewajarnya? Baiklah, karena kamu suka tantangan, maka ayo kita lakukan sampai akhir. Upacara pertunangan di sana akan segera dimulai. Ayahmu tunangan, apa kamu tidak pergi? Tanpa pemeran utamanya, upacara pertunangan itu tidak akan terjadi. Ganti pakaianmu. Oh, Presiden Lee, sedang apa Anda di sini? Ketua menyuruh saya mencari Anda sedari tadi. Kenapa kamu kesini? Oh, upacara pertunangan sudah selesai dengan sempurna. Ketua menyuruh saya memindahkan barang-barang Nyonya ke sini. Pertunangannya selesai dengan sempurna? Iya. Pengacara Su ada di sini. Itu tas Anda tertinggal, jadi saya bawakan kembali untuk Anda. terima kasih. Su? Su? Jinro? KTP milik istriku, kenapa ada padamu? Bukankah Presiden Lee perlu kartu identitas jika ingin bercerai dengan istrimu? Kenapa? Mungkinkah Presiden Lee menyesal dan tidak ingin bercerai? Terhadap istriku, yang baru sekali aku temui itu, aku bahkan tidak punya kesan sama sekali. Mana mungkin aku menyesal? Bagus kalau tidak menyesal. Hanya dalam 2 tahun saja, kamu sudah melupakanku sepenuhnya. Namun terus saja bilang bahwa kamu tertarik padaku. Pengacara Su? Kenapa kamu menikah dengan ayahku? Ayahmu, kamu tidak mengenali istrimu sendiri, malah menganggapku sebagai ibu tirimu. Dari suami jadi anak tiri, sepertinya aku sangat beruntung. Bicara, apa sebenarnya tujuanmu? Tentu saja, karena aku menyukaimu, Presiden Lee. Sayangnya kamu sudah menikah,
Jadi aku hanya bisa menggunakan rencana cadangan ini. Lagi pula, siapa yang lebih dulu dekat, dia yang punya kesempatan lebih besar. Kenapa? Kamu pikir aku tidak berani benar-benar menciummu? Kamu tidak takut diusir dari keluarga Lee? Kalau kamu sanggup, adukan saja pada ayahmu. Mari lihat apa dia akan lebih peduli padamu, atau justru lebih peduli padaku. Benar juga, Presiden Lee juga sudah bukan anak sekolah lagi. Urusan mengadu pada orang tua seperti itu, seharusnya tidak mungkin kamu lakukan, kan? Baik, sangat baik. Jinro, masih pagi begini, memintamu ikut sarapan bersama, apa ini mengganggu waktu kerjamu? Tidak, ayah. Kasus-kasus yang baru saja aku terima, betulan semuanya berasal dari grup Lee. Ini bisa dibilang aku sedang santai saat jam kerja. Bersantailah sesukamu. Bahkan jika kamu tidak bekerja pun tidak apa-apa, biar Yunci yang menghidupimu. Oh iya, belakangan ini bagaimana hubunganmu dengan Yunci? Lumayanlah, hanya begitulah adanya. Pas sekali, mari sini ikut sarapan bersama. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Wanita ini harus segera pergi dari keluarga Lee. Wanita ini harus meninggalkan keluarga Lee. Masih sepagi ini, kamu sudah mulai bersikap arogan? Kalau tidak mau makan, berangkat sana ke kantor, siapa yang sudi melihat wajah masamu itu? Ayah menyuruhku pergi hanya demi wanita ini? Kamu ingin membuat ayah jatuh sakit saking marahnya? Kamu cukup berani juga. Tunggu saja perhitunganku. Anak kurang ajar ini. Jinro, jangan masukkan ke dalam hati ucapan dia. Dia itu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dirinya. Oh, betul juga, kamu. Pindah saja ke rumah ini. Agar bisa membangun perasaan dengan Yunci, seiring berjalannya waktu, dia akan menyadari betapa baiknya dirimu. Aku pindah ke sini. Tidak usahlah, Pa. Lebih baik aku. Pa, ayah jangan panik begitu. Aku akan pindah. Aku akan pindah hari ini juga. Kalau begitu, segera suruh asisten membantumu pindah. Pa, ayah, benar-benar menakutiku. Masuk. Pengacara Su, ini adalah beberapa berkas kasus dari Lee Group kita. Presiden Lee bilang apapun yang terjadi berkas ini harus diserahkan langsung padamu dan meminta Anda yang bertanggung jawab. Semua kasus ini, batas waktunya adalah 1 hari. Apa? Begitu banyak kasus, bagaimana mungkin bisa selesai dalam 1 hari? Dia ingin menghabisiku. Presiden Lee berkata, ini berkaitan dengan gaji Anda. Semangat ya. Lee Yunci. Akhirnya, pekerjaanku selesai juga. Lee Yunci, aku bukan wanita cantik kalau tidak membalas dendam. Tunggu saja pembalasanku. Sepertinya hari ini aku tidak bisa kembali. Anak nakal, mau kemana kamu? Tidur. Masih punya muka kamu untuk tidur? Berikan janjimu, jangan pernah berani mengganggunya lagi. Lee, Jantungku, Ayah, aku berjanji. Aku bersumpah. Aku akan hidup rukun dengannya mulai sekarang. nah, kalau begitu aku pergi tidur dulu. Ayah, lihat apa? Sudah kukatakan kalau ayahmu pasti akan membelaku.
Kalau berani mempersulitku lagi, aku akan mengadukanmu pada ayahmu. Aku tidak keberatan menjadi tukang mengadu seperti anak sekolah. Presiden Lee, Anda masih mengingat saya kan? Presiden Lee, saya adalah Sinyue. Sebelumnya kita pernah memiliki sedikit kesalahpahaman hingga tak sengaja menyinggung Anda dan Nyonya Lee. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong jangan marah lagi pada saya ya. Wanita penggoda yang tak tahu malu itu bukanlah istriku. Sudah kuduga, wanita jenis itu mana mungkin Presiden Lee menyukainya. Dia itu hanya cocok menikah dengan berandalan atau preman. Dia menikah dengan ayahku. Bukan itu maksud saya. Presiden Lee, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Sujinro, semua ini gara-gara kamu. Wah, kakak ya, ternyata kamu bisa datang ke tempat seperti ini untuk belanja. Oh, aku lupa. Kakak kan sekarang sudah menikah dengan Chairman Lee, uang segini tentu saja bukan masalah. Kakak, kalau ayah tahu kamu demi uang mencari pria tua untuk dinikahi, apa yang akan dia pikirkan? Pantas saja Presiden Lee demi kamu sampai memecatku. Ternyata kamu menjadi ibu tiri orang lain. Dulu aku benar-benar buta, ternyata aku tidak tahu kalau kamu adalah wanita seperti ini. Apa yang kalian bicarakan sembarangan? Zhao Zun, apa kamu tidak malu bicara seperti itu? Sujinro, kamu mulai panik ya. Semuanya coba lihat, wanita ini demi masuk keluarga kaya, dia rela menikah dengan kakek tua demi jadi ibu tiri orang lain. Dia bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan memaksa direktur untuk memecat pacarku. Wanita ini demi uang sanggup melakukan apa saja. Ini benar-benar jahat. Wanita yang matre dan haus kemewahan seperti ini benar-benar merusak moral masyarakat. Ayo rekam, lalu unggah ke internet, biar dia malu dan tidak berani keluar rumah. Jangan merekam. Susinyue, biar ku beri pelajaran hukum gratis untukmu. Menyebarkan fitnah pada orang lain dan merusak nama baik orang lain, itu ada konsekuensi hukumnya. Kamu takut ya? Padahal ini Presiden Lee sendiri yang mengatakannya padaku. Bagus ya Liunci, ternyata kamu yang menjebakku. Siapa yang berani berbuat kacau di wilayah keluarga Lee? Itu Presiden Lee. Presiden Lee yang melakukannya. Wanita penggila harta semacam ini? Benar sekali. Direktur utama sudah berumur. Beliau terpikat oleh wanita tak tahu malu ini. Anda jangan sampai tertipu juga. Cukup. Suamiku, jelas-jelas dia yang. Mana mungkin? Jelas-jelas Presiden Lee bilang, Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat mereka berdua lagi. Semua video yang direkam hari ini, maupun foto yang diambil, jika sampai ada satu saja yang tersebar, aku, Lee Yunci, pasti akan meminta pertanggungjawaban. Presiden Lee, aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Benar, Presiden Lee, tolong lepaskan aku, ampuni aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Lihat apa? Semuanya bubar. Ayo pergi, pergi. Duh, suamiku hari ini terlihat sangat keren ya. Aku hanya melakukan ini demi nama baik ayah, jangan bersikap melunjak. Menyebalkan sekali. Lee Yunci, apakah kamu bodoh? Kenapa dia bisa datang ke firma hukum? Selamat pagi, Jinro. Jinro, sarapanmu ini kok bisa sama dengan Presiden Lee kita? Itu buatanku sendiri.
Dibeli dari kedai bakpao di lantai bawah. Sepertinya bakpao di kedai itu enak. Kapan-kapan aku akan mencobanya juga. Pengacara Luo, sarapanku ini untukmu. Jinro, Presiden Lee, dia benar-benar memberiku sarapan. Li Yunci, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membuatkan sarapan untukmu lagi. Gawat, wanita yang tidak tahu malu ini, kenapa aku sampai memikirkannya? Yunci, kudengar ada wanita baru di sisimu. Bagaimana perkembangannya? Biasa saja. Maksudmu biasa saja itu bagaimana? Ayo ceritakan padaku, jarang sekali melihat ada wanita di dekatmu. Dia seorang pengacara, dan dia sudah menikah dengan ayahku. Apa? Dengarkan aku, dia itu ibu tirimu, jangan sampai kamu punya niat buruk padanya. Baru pulang selarut ini. Kenapa kamu minum banyak sekali? Perlu aku bantu ke kamar? Yunci, kamu sudah pulang. Kamu gila? Ayahmu sudah pulang. Kenapa? Apa ibu tiri tidak menyukainya? Pasangan ini akhirnya akur juga. Sia-sia saja aku khawatir. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mungkin serius, kan? Selamat pagi, Presiden Lee. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Jangan menuduhku sembarangan. Semalam, kamu sendiri yang memulainya. Semalam aku, Presiden Lee, kamu tenang saja. Aku akan merahasiakannya untukmu. Jangan pernah menganggapnya serius. Padahal kelihatannya cukup cerdik, tapi kok mudah sekali tertipu. Apa sih yang bisa dilakukan pria mabuk? Sudah mabuk saja masih keras kepala. Semalam benar-benar membuatku lelah. Sebaiknya tidur lagi sebentar. Kenapa hanya kamu sendirian? dia mungkin belum bangun. Benar juga. Mungkin semalam dia sangat lelah. Bawakan sarapan ini padanya. Tunggu apa lagi? Sepertinya, saatnya aku segera menggendong cucu sudah di depan mata. Presiden Lee, pergi ke toilet untuk menggangguku? Jika sampai terdengar keluar, itu tidak baik untuk reputasimu, kan?
Waktu kamu merayuku, kenapa tidak bicara begitu? Aku merayumu? Semalam itu jelas-jelas. Pengacara Su? Pengacara Su, aku beri waktu 1 bulan untuk bercerai. Atas dasar apa aku harus menurutimu? Jika tidak bercerai, kamu tidak punya pilihan lain. Presiden Lee, kenapa Anda datang ke firma hukum? Grup Lee akan merundingkan bisnis kilang anggur baru. Kita perlu ke lokasi dan menyusun kontraknya. Biar aku yang menemanimu, Presiden Lee. Kurasa pengacara Su cukup kompeten. Biar pengacara Su saja yang menemaniku. Kenapa aku lagi? Ayo. Presiden Lee, kehadiran Presiden Lee adalah suatu kehormatan. Mohon maaf atas penyambutan kami yang sederhana. Minuman anggur sudah disiapkan untuk Anda, silakan. Ini adalah anggur dari kilang kami yang dibuat dengan penuh ketelitian. Teksturnya kental, rasanya kuat, bagus juga. Memang hanya Presiden Lee yang paham. Sepertinya asisten Presiden Lee ini tidak pandai minum. Berada di samping Presiden Lee, mana mungkin bisa kalau tidak minum? Anda salah paham, Bos Lee. Aku bukan asisten Presiden Lee. Tidak pandai minum memang kekuranganku, namun kemampuan profesional dan sikap dalam bekerja, itulah yang paling penting. Sebenarnya apa status wanita ini? Berani-beraninya dia di depan Presiden Lee berbicara seperti itu? Malam ini aku pasti akan memberinya pelajaran. Presiden Lee, apa kita akan menginap di kilang anggur ini malam ini? Sujinro, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa itu? Apa yang mau kamu lakukan? Presiden Lee ada di kamar sebelah, loh. Memangnya Presiden Lee akan peduli padamu? Presiden Lee itu kan pria yang sudah beristri. Patuh saja padaku. Nantinya setelah bekerja sama dengan grup Lee, kamu pasti akan dapat banyak keuntungan. Biar ku beritahu ya, aku ini seorang pengacara. Melakukan tindakan asusila melalui paksaan atau cara lainnya kepada wanita, maka kamu akan dituntut secara hukum pidana. Nanti akan aku katakan, kamu yang mencoba menggoda aku duluan. Dengan latar belakang keluargaku, orang-orang pasti mengira kamu yang ingin menjilatku. Siapa juga yang akan percaya omong kosongmu? Melakukan pelecehan dan penghinaan pada wanita, orang seperti kamu ini benar-benar sampah masyarakat. Wanita tidak tahu malu, berani sekali kamu memukulku. Sepertinya kamu tidak mau cara halus, tapi ingin caraku yang kasar, ya? Kamu benar-benar tidak mau mendengarkan baik-baik, dan memilih cara yang kasar, ya? Masih ingin melarikan diri? Malam ini, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Lee, Presiden Lee. Mulai hari ini, kota Jiang tidak akan ada lagi kilang anggur keluarga Lee. Presiden Lee, dia hanyalah seorang pengacara kecil, lagi pula dia bukan istrimu. Kenapa Anda? Siapapun yang berani menyentuh orang-orang Liunci, siapapun yang berani macam-macam, akan aku habisi. Presiden Lee, saya seharusnya tidak melakukan itu. Saya mohon lepaskan saya, lepaskan kilang anggur keluarga Lee. Dia yang menggodaku, benar-benar dia yang memulainya lebih dulu. Kamu tidak apa-apa?
Apa yang Anda lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam ya. Bukankah pengacara Su cukup agresif? Bahkan orang macam Bos Lee saja bisa kamu sukai? Kenapa aku tidak boleh? Kamu benar-benar percaya omong kosongnya? Kamu sudah gila. Apa aku bermain api terlalu jauh? Pria ini, kenapa tiba-tiba dia jadi bersemangat sekali? Padahal beberapa hari yang lalu dia masih membenciku. Bukannya ini yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak bercerai? Si Lee Yunchi ini benar-benar tidak waras. Wanita tidak tahu berterima kasih ini, setelah tidur denganku ingin kabur begitu saja, sekarang masih berharap bisa dengan tenang menjadi ibu tiriku. Jangan harap. Presiden Lee, kita hanya perlu membuat komisaris bercerai dengan pengacara Su saja. Tidak perlu sampai marah begini. Komisaris sangat menghargai Anda. Beliau pasti akan mendengarkan pendapat Anda. Presiden Lee sudah memikirkannya. Sepertinya saya bicara terlalu banyak. Kirimkan draft surat cerai yang sudah disiapkan kepada Su Jinro. Sisi, sedang apakah di sini? Kebetulan ada kasus di daerah sini, jadi aku mampir untuk menjenguk kalian. Aku juga belum sarapan, jadi aku membuat sedikit makanan untuk dimakan bersama Presiden Lee. Sarapan yang kubuatkan malah kamu berikan pada orang lain, tapi sarapan buatan orang lain malah kamu makan dengan lahap. Dasar lelaki tidak tahu diri. Presiden Lee, apa sarapan buatanku enak? Agak sedikit kering. Aku akan ambilkan minum untukmu. Untuk kejadian semalam, tidak perlu berterima kasih. Kamu sudah menciumku? Sudah diuntungkan malah bersikap sok suci. Aku sudah memberikanmu waktu semalaman untuk berpikir. Bercerai secara baik-baik atau dipaksa cerai? Pilih sekarang. Cerai atau diceraikan? Kamu pilih. Presiden Lee, bukankah kamu mengira aku adalah ibu tirimu? Jika kamu punya niat buruk padaku, bukankah itu kurang pantas? Apa menurutmu ayah peduli padamu? Lagi pula, sekarang aku lebih berharap dia menceraikanmu. Jika kamu memberitahu dia mengenai niatku padamu, itu malah lebih bagus. Jadi lebih praktis bagiku. Apa kamu tidak takut istrimu sedih? Bagaimanapun kalian sudah menjadi suami istri selama 2 tahun. Saat kamu merayu aku, mengapa kamu tidak memikirkannya? Aku kan istrimu, bagaimana bisa disebut merayu? Itu. Seharusnya, mungkin sepertinya, tidak bisa dibilang merayu ya. Paling juga cuma main-main saja. Presiden Lee? Kenapa Jinro tergeletak di lantai? Itu, barangku tadi terjatuh, aku sedang mencarinya. Kalau begitu carilah pelan-pelan, pengacara Su. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Pria ini benar-benar sangat licik dan sama sekali tidak mau mengalah. Jinro, apa telah terjadi sesuatu di antara kamu dan Presiden Lee? Bos Lee yang kemarin itu malah berani kurang ajar padaku. Jadi Presiden Lee membantu memberinya pelajaran. Jinro, kamu ini sudah menikah? Meskipun kamu dan suamimu tidak saling cinta, tapi main belakang seperti itu tidak baik juga, kan? Tapi berselingkuh bukankah hal yang buruk? Sisi, Lee Yunchi juga orang yang sudah menikah. Kalau begitu ini adalah kemampuanku sendiri, kamu tidak usah ikut campur. Namun, jika kamu hendak merebut laki-lakiku, maka kita setelah ini bukan teman lagi. Tapi yang kamu rebut itu suamiku. Barang milikku, Su Jinro, boleh diberikan, tapi tidak boleh direbut.
Presiden Lee, apakah kita kembali ke kantor dulu atau pulang ke rumah? Pengacara Su belum makan pagi, cari restoran dulu. Syukurlah Presiden Lee masih ingat. Sarapan pagi ini sangat enak, bukan? Ada bicaramu sini sekali. Apakah kamu sedang cemburu? Aku cemburu? Mana mungkin aku cemburu? Ada banyak sekali pria yang mengejarku. Bahkan Anda pun, Presiden Lee, juga harus ikut mengantre. Anda. Kamu. Mengapa mendekat seperti ini? Ingatlah ini baik-baik. Bagiku kamu bukanlah sebuah pilihan, melainkan seseorang yang harus aku miliki. Pengacara Su, ada paket untuk Anda. Terima kasih. Benar-benar menyebalkan. Li Yunci ini benar-benar keterlaluan, seolah sudah tidak sabar ingin menceraikan aku. Bahkan istrimu sendiri pun tidak kamu kenali, dasar pria tak berguna. Kalau harus bercerai, seharusnya aku yang mengatakannya duluan. Pengacara Su, mengapa kamu sangat marah? Apakah ini kasus yang sangat sulit? Benar juga. Jelas-jelas Li Yunci tidak tahu bahwa aku adalah istrinya. Mengapa aku harus marah? Apa mungkin aku benar-benar menyukainya? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ayahmu bilang ingin menemuiku, tapi mengapa dia tidak ada? Ini bukan untukmu. Sudah memikirkannya? Sudah setuju untuk bercerai? Presiden Lee, bisakah aku mewawancaraimu sebentar? Sebenarnya kenapa kamu bersikeras ingin menceraikan istrimu? Meskipun kalian tidak begitu akrab, tetapi kalian bisa mencoba mengenali satu sama lain dulu. Siapa tahu, kamu akan sangat menyukainya. Apa dia mengatakan sesuatu di depanmu? Atau jangan-jangan dia sangat haus akan posisi sebagai Nyonya Lee dan menolak bercerai, lalu memintamu jadi pembujuknya? Wanita matre semacam itu, aku tidak akan pernah menyukainya. Bukannya kamu juga bilang kalau aku ini wanita yang sangat matre? Lalu kenapa kamu masih terus menggangguku? Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan Su Jinro? Lagi pula, aku bukan tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Wah, kamu sangat bertanggung jawab ya. Jelas-jelas kamu tidak mengenalku, tapi langsung mencapku wanita matre. Sungguh menyebalkan. Pantas saja kamu tidak punya istri. Sudah datang? Aku baru saja ingin mencarimu. Ikutlah denganku ke ruang kerja, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah. Teruskan saja aktingmu. Aku tidak percaya. Kamu bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan terus berpura-pura menjadi ibu tiri mudaku ini. Ayah, apa yang ingin ayah bicarakan denganku? Jadi begini, saat pesta pertunangan lalu, saya tidak mengundang banyak tamu, dan Yunci juga tidak datang. Menurut Tante Qin, Yunci sepertinya kurang menyukainya, itulah sebabnya dia belum pindah kemari. Rencananya saya ingin mengadakan sebuah pesta, untuk memperkenalkan dia dan kamu kepada semua orang secara resmi. Bagaimana menurutmu? Ini, tentu saja tidak masalah. Kalau begitu, identitasku sebagai istri Li Yunci, bukankah akan terungkap sepenuhnya? Tante Qin, kamu sedang apa? Jangan sampai Yunci mendengarnya. Aku dan Laoli sudah menyiapkan sedikit kejutan untuknya. Aku akan ke kamar untuk mengaturnya. Jangan sampai dia menyadarinya. Begitu ya? Tenang saja. Dia seharusnya sudah tidur. Kerjakan saja dengan tenang. Lu Yun, Tolong rahasiakan ini dariku, ya. Aku belum tidur. Minumlah sedikit air. Kamu,
Mau pergi kemana? Mencari ayahku? Jangan pergi. Tenanglah, ini bukan soal rencana kalian untuk bercerai. Tetap saja tidak boleh pergi. Ada apa di dalam ruang kerja? Tidak ada apa-apa. Aduh, dasar tidak becus. Tekan sedikit lagi supaya bisa masuk. Apa ayah membawa pulang seorang wanita? Ayahku membawa wanita ke rumah? Kamu tetap di lantai bawah memperhatikan dan malah membantunya menutupi ini? Kamu terlalu banyak berpikir. Mana mungkin begitu? Ayahmu sedang tidak ada di ruang kerja. Kemarilah, mari kita bertukar posisi. Masih berani bilang tidak ada apa-apa? Habislah aku. Buat perhitungan saja denganku. Memintaku tutup mulut. Tapi kalian malah berisik sekali. Anggap saja kamu tidak mendengar apa-apa. Kejadiannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Cobalah pahami ayahmu. Ini hal yang bisa kamu pahami? Bisa? Apa yang tidak bisa dipahami? Apa otakmu sudah rusak? Apa kamu sangat suka uang? Sangat suka Chairman Lee posisi sebagai nyonya? Apa? Imajinasi pria ini sungguh liar sekali. Bicara? Presiden Lee, pokoknya hari ini kamu tidak boleh masuk ke dalam. Tapi masalah ini, aku bisa menjelaskannya kepadamu. Jadi, kamu tetap tidak mau minta cerai dari ayahku? Apa-apaan ini? Sejak awal, ini murni salah pahammu sendiri. Aku salah paham? Lee Yunchi, apakah kamu bodoh? Aku sama sekali bukan ibu tirimu. Lee Yunchi, apakah kamu bodoh? Aku sama sekali bukan ibu tirimu. Aku sama sekali bukan ibu tirimu. Lu Yun, dengar, ada suara apa di bawah? Jinro ada di bawah sana. Cepat kerjakan. Benda ini jika dipasang, ternyata cukup rumit. Bantu aku tekan yang satu ini, tekan ke dalam. Tahu begitu aku minta asisten saja yang kerjakan? Sudah sebesar itu? Kenapa dia masih main benda begini? Anak muda zaman sekarang sangat menyukainya. Lagi pula, kalau asisten yang kerjakan, rasanya tidak tulus. Aku ingin Yunchi melihat ketulusan hatiku. Iya, iya. Kemari, punyaku ini sudah selesai. Ayo kita bertukar. Apa yang terjadi? Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Tidak mungkin aku begitu mudahnya terpikat oleh pesonanya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin aku salah paham? Demi posisi ini, ternyata kamu benar-benar bisa bertahan. Jika begitu, akan kubantu tanyakan pada ayahku. Sebenarnya kamu dianggap apa olehnya? Aku akan membantumu menanyakannya pada ayahku. Sebenarnya dia menganggapmu apa? Aneh sekali. Tadi aku mendengar ada suara dari sini. Perceraian adalah satu-satunya pilihanmu? Sudah kubilang kamu salah paham. Kenapa kamu orangnya tidak mau mendengarkan penjelasan? Benar-benar keterlaluan. Cerai? Tidak akan cerai. Jika harus cerai, seharusnya aku yang mengajukannya lebih dulu. Atas dasar apa? Membiarkan Lee Yunchi mencampakkanku. Dia sangat memfitnahku. Dan tidak mau mendengarkan penjelasan. Serah terima kasus. Kudengar kamu yang bertanggung jawab atas kasus perceraian Presiden Lee, serahkan kasusnya kepadaku saja. Kasus ini tidak bisa kuberikan padamu. Lagi pula, Lee Yunchi adalah perceraian kesepakatan. Aku hanya bertanggung jawab menyusun draft kesepakatannya. Ini belum mencapai tahap perlu adanya tuntutan hukum. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu sudah menikah, jauhilah Presiden Lee. Sudah tahu jelas bahwa dia adalah pria yang kuincar? Apalagi suamimu itu? Suamimu adalah Lee Yunchi. Su Jinro, kamu mempermainkanku. Kamu jelas-jelas istrinya. Tapi menyembunyikannya dariku, apa kamu sengaja ingin menjebakku dari belakang? Bukan begitu, Sisi. Semuanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku. Cukup Su Jinro.
Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Karena kamu sudah tidak tulus, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Sisi, ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Pertama, aku adalah Su Jinro. Aku adalah seorang pengacara. Aku punya hidupku sendiri, aku tidak perlu pamer kemana-mana tentang siapa suamiku. Pernikahanku adalah urusan pribadiku, aku berhak memilih untuk mengatakannya. Atau tidak. Tidak ada orang yang bisa menyalahkanku hanya karena aku punya rahasia sendiri. Kedua, aku pernah bilang bahwa Li Yunqi sudah punya istri, dan kamu juga menyatakan dengan jelas bahwa itu bukan masalah. Sejak awal kamu tidak akan mundur siapapun istri Li Yunqi. Begitu juga dengan sekarang, kamu tidak akan berubah. Kamu tidak perlu mencari alasan demi ambisimu sendiri, hanya agar dirimu terlihat bersih. Pandai sekali bersilat lidah, pengacara Su. Baiklah. Kebetulan aku juga tidak perlu berpura-pura lagi. Lagi pula Li Yunqi akan menceraikanmu. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Mari kita bersaing secara adil. Li Yunqi, masalah asmaramu banyak sekali. Kudengar hari ini Chairman Lee ingin memperkenalkan istri direktur, juga Nyonya Lee yang legendaris itu, hari ini juga akan hadir. Maksudmu istrinya Li Yunqi? Aku benar-benar ingin melihat siapa Nyonya Lee ini. Menikah selama 2 tahun dengan Presiden Lee, tidak ada satupun orang yang tahu rupa wajahnya. Katanya dia sangat misterius. Kudengar si Presiden Lee itu sama sekali tidak peduli kepada Nyonya Lee miliknya, itulah alasan kenapa dia tak pernah muncul. Benarkah? Tentu saja, Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa tahu? aku. Nana, kenapa begitu ceroboh? Minumannya sampai tumpah ke bajunya. Aku kan tidak sengaja, Nona Su tidak akan marah, bukan? Siapa yang percaya kalau kamu tidak sengaja? Kalau memang sengaja, memang kenapa? Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu merebut pria dari Sisi. Dasar wanita hina, masih saja mencoba merayu Presiden Lee. Masih ingin menggoda Presiden Lee? Sungguh tak tahu malu. Aku beri satu kesempatan untuk minta maaf. Minta maaf pada wanita sepertimu? Lelucon macam apa ini? Seharusnya hari ini kamu berlutut. Minta maaf kepada Sisi. Lalu pergi dari sini dengan malu. Pesta kelas atas seperti ini bukan tempat yang bisa didatangi oleh sampah sepertimu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kenapa? Kamu ingin memukulku? Tenang saja. Pengacara Su adalah pengacara, dia tidak akan main tangan. Orang sehebat pengacara Su dan bermurah hati, hanya karena gaun yang kotor, kamu tidak akan memasukkannya ke dalam hati, bukan? Melawanku, kamu masih terlalu amatir. Aku tidak sengaja. Kalian berdua tidak akan keberatan, kan? Kamu, siapa yang percaya kalau kamu tidak sengaja? Benar sekali, aku. Aku akan buat perhitungan denganmu. Kenapa? Kamu juga ingin memukulku? Pengacara Luo adalah pengacara, selalu bermurah hati, hanya karena gaun yang basah, kamu tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Betul? Kamu. Kenapa? Hari ini adalah pesta keluarga Lee. Kalau kalian terus membuat keributan, tidak takut diusir keluar? Asal kalian tahu. Pokoknya, mereka tidak akan mungkin mengusirku. Apa yang sedang kalian lakukan? Bagaimana bisa kamu masuk? Kamu sudah berulah di perjamuan keluarga Lee milikku? Katakan padaku, apakah kamu mengandalkan ayahku? Atau mengandalkan aku? Kalau bukan karena masalah wanita yang kamu perbuat, aku tidak akan kena sial seperti ini. Memangnya apa yang bisa kuandalkan darimu? Bukankah dari lubuk hatimu yang paling dalam, kamu sangat merendahkanku? Dulu memang sempat begitu. Tapi sudah kukatakan, aku adalah pria yang bertanggung jawab. Karena kita sudah melakukannya,
Aku akan menikahimu. Tunggu, apa kamu sakit jiwa? Untuk apa menikahiku kalau tidak suka padaku? Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu, apalagi dengan ayahmu. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Sampai sekarang bahkan namaku saja pun kamu tidak tahu kan? Lalu apa yang kamu sukai dariku? Suka ya suka saja, apa hubungannya dengan sebuah nama? Baiklah, siapa namamu? Namaku Sujin. Presiden Lee, Ketua Dewan Direksi mencari Anda karena ada urusan mendesak. Aku mengerti. Baiklah. Aku ingat namamu, Sujin. Tentang masalah kita, nanti akan kujelaskan semuanya kepadamu. Aku sudah mengirimkan surat cerai kepada Sujin Ro, wanita yang gila harta itu. Hei, apa kamu selalu mendengarkan orang bicara hanya setengah-setengah saja? Bisa tidak kalau mendengar itu fokus pada intinya? Katanya suka tapi bilang aku gila harta. Hidup ini sudah tidak benar lagi. Kalau mau cerai, ayo cerai. Cerai sekarang juga. Lee Yunchi, kamu benar-benar pria yang angkuh. Pantas saja kamu tidak punya istri. Mau cerai? Baik, mari kita bercerai. Kau bilang aku wanita pemuja kekayaan, dan engkau terus-menerus bilang kalau kau menyukaiku. Itu semua hanyalah bualan belaka, tidak bisa dimaafkan. Presiden Lee. Ternyata dia. Seharusnya ini adalah kamarnya Presiden Lee kan? Dia sekarang belum kembali. Aku akan berbaring di ranjangnya. Dengan begini aku bisa mendapatkan hatinya secara alami. Tindakannya ini, dia tidak mungkin mau melakukan hal buruk pada Lee Yunchi kan? Wanita bernama Sujin ini, apalagi yang sedang dia lakukan? Sedang memainkan taktik tarik ulur ya? Tipu muslihatmu sungguh tiada habisnya. Lee Yunchi, kamu berani sekali berselingkuh. Kenapa itu kamu? Presiden Lee, pakaianku basah. Aku datang ke sini untuk mengganti baju. Sedang apa kamu di sini? Silakan kalian lanjutkan. Lanjutkan saja. Presiden Lee, kamu mau kemana? Kita. Presiden Lee? Apakah aku benar-benar tidak semenarik Sujin Ro? Sujin Ro, Aku tidak akan pernah kalah darimu. Sudah selarut ini, kamu mau pergi kemana? Meninggalkan keluarga Lee. Kenapa tiba-tiba mau pergi? Tentu saja untuk cerai dan memberikan posisi ini kepada orang yang membutuhkannya. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya kamu sadar dan ingin bercerai? Jangan ikuti aku lagi. Sujin, sekarang juga aku akan menelepon Sujin Ro, agar kamu bisa mendengar sendiri bahwa aku tidak mencintainya, dan aku pasti akan menceraikannya. Lee Yunchi, kamu orang yang sangat keterlaluan. Sujin Ro, karena kamu selama ini tidak mau menandatangani surat perceraian, maka besok kita langsung bertemu saja di kantor urusan sipil. Besok jam 10 pagi, aku akan menunggumu tepat waktu. Besok sebaiknya kamu datang tepat waktu. Asisten Lin, besok sebelum jam 9 pagi, kamu harus sudah menemukan buku nikahku. Baik, Tuan. Asisten Lin, aku menyuruhmu mendampingi Lee Yunchi, anak nakal ini, agar dia tetap berada di jalan yang benar. Tapi kamu malah berniat membantunya mencuri buku nikah dari rumah lama? Ketua Dewan Direksi, saya tahu saya salah. Akulah yang menyuruhnya melakukan itu. Ayah, pernikahan tanpa cinta ini sudah saatnya diakhiri.
Presiden Lee, Nona Su sudah menandatangani surat perceraian dan telah mengirimkannya ke sini. Selama aku masih ada, jangan harap perceraian ini bisa terjadi. Sudah aku katakan, aku sengaja mengadakan perjamuan ini untuk memperkenalkan Jinro kepada semua orang, tapi nyatanya dia tidak muncul. Dia pasti pergi karena marah padamu. Pa, meskipun Papa merobek surat cerai itu, aku akan tetap mencari Su Jinro untuk menandatangani yang pertama, bahkan yang kedua. Buku nikah yang Papa sita itu, bisa aku urus kembali. Papa tidak bisa menghentikanku. Anak durhaka, benar-benar anak durhaka. Jinro, saat Yunci minta cerai waktu itu, pikirku, pasti ada suatu salah paham di antara kalian. Malam ini, aku akan memanggil Yunci pulang untuk makan. Sebagai keluarga, mari selesaikan kesalahpahaman ini baik-baik. Pa, Lee Yunci benar-benar tidak punya perasaan padaku. Lagi pula orang seperti dia, sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Perasaan itu harus dipupuk pelan-pelan. Lee Yunci, kalau berani jangan datang. Yunci, kebetulan sekali, di dapur masih ada semangkuk sup yang belum disajikan. Cepatlah kamu bantu di sana. Ayo cepat. Kenapa kamu sangat ceroboh? Aku tidak apa-apa. Masih bilang tidak apa-apa, kamu sampai terluka begini? Ayo ikut aku untuk mengobatinya. Aku sudah pindah lalu kembali lagi, tapi kenapa dia sama sekali tidak bertanya? Kelihatannya, mereka benar-benar sepasang suami istri yang serasi. Yunci ingin bercerai? Kalau menurutku, itu hanya karena pertengkaran kecil saja, karena terbawa emosi. Lagi pula, mana ada suami istri yang tidak pernah bertengkar? Malam ini, kita sebaiknya memberikan waktu hanya untuk mereka berdua. Ayo pergi, pergi, pergi. Gawat. Pasti ayah dan tante Qin sudah mengunci pintunya. Kenapa kamu kembali? Apa masalah perceraiannya sudah selesai? Seharusnya sebentar lagi. Apa kamu butuh bantuanku? Tidak usah. Kamu urus saja dirimu sendiri. Aku. Buku nikahnya disita. Jadi alasan kamu tidak datang hari itu, ternyata karena ini. Presiden Lee, di matamu, istrimu itu, dia orang yang seperti apa? Dia itu hanyalah seorang wanita yang penuh muslihat. Berkali-kali tidak mengangkat teleponku. Aku rasa dia sudah tahu identitasku, makanya dia tidak mau bercerai. Kamu sama sekali tidak pernah menanyakan bagaimana pemikirannya. Mungkin saja dia juga sangat ingin bercerai. Kenapa kamu yang sewot? Seharusnya itu suamiku, mencari aku untuk membahas masalah perceraian. Kapan dia ingin bercerai, aku siap melayani kapan saja. Lihat, dia menutup teleponku lagi. Kalau ini bukan menghindar, lalu apa? Sudahlah, berhentilah berkhayal. Mungkin saja dia memang sedang tidak ingin bicara denganmu. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak ingin aku bercerai? Tentu saja aku ingin kamu bercerai. Aku akan sangat senang jika kamu bercerai. Mana mungkin aku Su Jinro masih tidak rela melepaskanmu? Ternyata dia benar-benar peduli padaku. Malam ini, ranjangnya milikmu.
Halo? Yunci, melihat hubunganmu dengan Jinro semakin membaik sekarang, aku ingin memberikan surat nikahnya padamu. Aku berharap kamu berpikir matang, sebelum melakukan sesuatu, jangan hanya menuruti ego semata. Aku mengerti, Ayah. Asisten Lin, Presiden Lee. suruh orang untuk mengurus masalah perceraian ini sampai selesai. Baik, Tuan. Sore ini pukul 3, sampai jumpa di kantor catatan sipil. Aku kena flu, rasanya sangat tidak enak. Nona Sukah itu? Presiden Lee mengutus saya untuk membawakan semua datanya ke sini. Mari kita masuk. Nona Su, Presiden Lee bilang, meski Anda dan beliau tidak memiliki perasaan, tapi setidaknya sudah menghabiskan waktu selama 2 tahun. Ini adalah kompensasi yang Presiden Lee berikan untuk Anda. Katakan padanya, aku tidak butuh belas kasihannya. Nona Su, Anda terlihat agak familiar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Belum pernah, aku tidak kenal. Untuk apa kamu datang ke sini lagi? Sudah mengurus surat cerainya? Sudah. Ayo kita menikah. Lee Yunci, hari itu di antara kita tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu menikahiku dan tidak perlu bertanggung jawab padaku. Aku tahu. Kamu tahu? Aku hanya mengikuti arus. Tidak boleh. Sujin, lagi pula kamu tidak punya perasaan pada ayahku. Aku juga sudah bilang, aku punya banyak uang. Setelah aku pikirkan baik-baik, kamu menikahi ayahku, sepertinya memang karena aku, agar bisa lebih dekat denganku. Dulu aku tidak menyadari. Ternyata kamu sangat narsis. Menurutmu kenapa dia marah? Menurut penelitian, wanita yang baru saja bercerai memiliki keterikatan pada masa lalu, dan emosinya sangat tidak stabil. Menurutku, Nona Su pasti sedang merasakan hal itu. Lihatlah baik-baik foto di surat cerai ini. Lalu, kali ini dengarkan semua perkataanku sampai habis. Namaku adalah Su Jinro, yaitu mantan istrimu yang menurutmu matre, gila harta, membosankan, dan licik. Kamu adalah Sujinro? Kenapa Presiden Lee tidak berani percaya? Nona Su, pengacara Su, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Mengapa Anda tidak mengatakannya sejak awal? Aku ingin mengatakannya sedari awal, tapi seseorang selalu menganggapku orang jahat. Jadi apalagi yang bisa aku katakan? Aku ingin sekali menjelaskan, tapi seseorang itu bahkan tidak punya kebiasaan mendengarkan perkataan orang lain sampai selesai. Hanya terpikir aku adalah ibu tirinya, dan tidak pernah berpikir bahwa aku adalah istrinya sendiri. Jinro, dengarkan aku dulu. Saat pesta pertunangan ayah hari itu, kamu memakai gaun pengantin, jadi aku mengira... Iya benar, kamu mengira aku demi uang dan demi kekuasaan keluarga Lee, sampai tega mendekati ayahmu. Dari awal, di matamu aku bukanlah orang yang baik. Kamu merasa belum pernah menemuiku, tapi masih merasa aku tidak mungkin akan menceraikanmu. Baiklah, sekarang aku kabulkan keinginanmu. Mau kemana? Tuan Lee, Presiden Lee, kita sudah bercerai. Kamu juga tidak menyukaiku, jadi ini lebih baik. Sujinro, apa aku tidak menyukaimu? Bahkan saat aku salah mengira, kamu adalah ibu tiriku, aku tetap ingin menikahimu. Sudah aku katakan, aku pasti akan memilikimu. Kenapa kamu hanya sendirian? Di mana Jinro? Anak kurang ajar. Kenapa kalian bercerai? Bodoh sekali kamu. Aku tidak tahu kalau selama ini yang selalu ada di sisiku adalah Sujinro. Aku kira dia adalah... Aku akan menikahinya lagi.
Kamu bahkan tidak tahu cara membujuk seorang wanita? Bagaimana caranya? Bukannya kamu dan Jinro belum melangsungkan pesta pernikahan? Benar? Lamaran? Lalu mempersiapkan pernikahan? Kenapa aku bisa melahirkan seorang putra yang sama sekali tidak romantis? Presiden Lee, kita sudah bercerai, untuk apa lagi kamu datang ke sini? Rujuk kembali. Apa kamu sedang bercanda denganku? Jinro, kesalahpahaman sebelumnya semuanya adalah kesalahanku, tapi caraku mengaturnya agar kamu menikah denganku adalah tulus, bukan karena kejadian satu malam yang sebenarnya tidak pernah ada. Apakah kamu bisa menerimaku kembali? Kenapa pintunya dikunci? Presiden Lee, sudah lewat jam 9 lewat 1 menit, Anda terlambat. Ini rumah saya sendiri. Masak saya tidak bisa masuk ke rumah saya sendiri? Apa ini masuk akal? Presiden Lee, sejak perceraian terakhir, Anda mengejar Nyonya selama 1 tahun penuh sebelum berbaikan kembali. Sekarang Nyonya yang berkuasa di rumah ini. Peraturan rumah sangatlah ketat. Jika tidak pulang sebelum jam malam, Anda tidak akan bisa masuk. Lalu aku harus tinggal di mana? Sekadar mengingatkan Anda, semua uang Anda dikelola oleh Nyonya. Nyonya bilang, hotel-hotel milik grup Lee dilarang untuk Anda tinggali. Anda sekarang benar-benar terluntur-lunta tanpa tujuan. Saya akan mengurusnya, tapi setelah Anda memiliki uang simpanan sendiri nanti, jangan lupa membayarnya kembali padaku. Presiden Lee, pulang cukup awal juga ya. Ada acara jamuan hari ini, aku hanya terlambat 1 menit. Seharusnya tidak ada masalah besar, kan? Dalam perjalanan pulang, aku sengaja membeli kudapan dari toko favorit istriku. Demi kudapan ini, wahai istriku sayang, bisakah kau memaafkan aku? Lee Yunci, kau benar-benar menyebalkan. Kau tahu berat badanku bertambah belakangan ini, tapi masih saja membelikan kudapan. Istriku selamanya akan selalu menjadi yang paling cantik,